Teman-teman Liputan 6, profesi konten kreator ini tidak bisa dianggap lagi sebagai hobi atau aktivitas di jagat maya semata. Karena banyak dari mereka yang kini memperoleh pendapatan dari media sosial ini. Nah, baru-baru ini juga pemerintah menetapkan aturan baru di mana konten kreator ini diwajibkan untuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai identitas legal atas usaha yang mereka jalankan. Untuk membahasnya lebih lanjut, saya akan undang di sini bersama ahlinya, ada pakar teknologi informasi sekaligus pendiri ICT Watch, ada Pak Doni Utoyo. Pak Doni, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Apa kabar? Baik, Pak Doni, saya pengen Ya, langsung ngobrolin mengenai ya. topiknya ini yang menarik, hangat sekali mengenai nomor induk berusaha atau NIB yang diwajibkan untuk konten kreator. Sebenarnya kalau Pak Doni sendiri Mm-mm. melihat seberapa penting sih NIB ini untuk konten kreator? Jadi yang kita ini menarik ya Mbak. Dan lagi rame, ada pro kontra, ada kekhawatiran atau ada ekspektasi juga terhadap NIB ini. Jadi sebenarnya kita melihatnya secara proporsional bahwa NIB ini kan adalah bentuk dari sebuah pengakuan pemerintah terhadap eh, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh teman-teman konten kreator. Jadi kalau dulu sebelum eh, terdaftar atau ada NIB-nya kan ini tidak dianggap sebagai sektor yang kemudian bisa apa namanya bisa memberikan penghasilan, bisa tidak perlu ada formal segala macam. Jadi ya udahlah terserah itu kayak kerja sampingan gitu kan segala macam. Tetapi kemudian di era digital seperti ini, konten kreator ini menjadi seorang konten kreator itu adalah suatu profesi yang kemudian perlu mendapatkan juga perlindungan-perlindungan legal, gitu kan. Misalnya nanti pada saat penyusunan kontrak kerjasama, misalnya terkait dengan apa namanya upaya pengembangan usaha dan segala macam. Makanya kemudian bagaimana memastikan bahwa profesi yang terkait dengan apa namanya potensi ekonomi ini bisa menjadi legal di mata hukum ya. Kemudian masuklah aturan regulasi tata kelola tentang NIB ini. Jadi sebenarnya ini adalah sebentuk hal yang positif sebenarnya bagi teman-teman konten kreator bahwa akhirnya itu pekerjaan yang diakui gitu ya secara legal. Ini kalau bercandanya kan kadang-kadang gini, kerjaanmu apa? Oh, ASN, PNS, oh oke. Kerjamu apa? Dokter, oh oke. Semuanya kan ada NIB-nya. Kerjamu apa dulu? Konten kreator. Apaan tuh? Gitu saya ditanya sama calon mertua gitu segala macam. Oh duitnya banyak segala macam. Iya, tapi kan nggak belum masuk ya sebagai sekarang udah masuk sebagai aspek legal. Legal mah saya mah sekarang dilindungi. Ada NIB-nya loh konten kreator kayak gitu contoh sederhananya. Menarik, Pak Doni. Tapi sebenarnya mungkin tadi Pak Doni sempat sebutkan di awal bahwa ini mungkin ada pro dan kontra. Ada yang menilai juga apakah nantinya ini berpotensi untuk menjadi beban begitu bagi khususnya adalah kreator-kreator pemula. Kalau Pak Doni sendiri melihatnya apakah ini berpotensi ke arah sana atau gimana? Jadi gini, eh, penerapan suatu tata kelola itu macam-macam ya, termasuk ada peraturan gitu ya, segala macam. Ini saya lebih suka menyebutnya sebagai tata kelola aktivitas yang terkait dengan ekonomi, perekonomian. Jadi penerapan itu mesti memang proporsional gitu. Jadi teman-teman konten kreator, jadi nih baik pelaku pemerintah dalam hal ini yang akan menjalankan NIB ini maupun teman-teman konten kreator kan pasti mereka bisalah membuat semacam asosiasi supaya kemudian lebih sebagai satu tidak sebagai satu entitas yang beranggotakan banyak konten kreator kan daya negosiasinya lebih besar ya ketimbang misalnya sendiri-sendiri. Nah, kalau mengapa saya bilang proporsional? Jadi bagi konten kreator yang masih kecil, yang baru mulai, itu tentu apa namanya secara ekonomi of scale-nya, skala ekonominya kan juga belum dengan konten kreator yang gede-gede, gitu kan, yang followernya jutaan, yang saling endorse bisa puluhan juta, atau misalnya membuat konten yang langsung rame begitu. Nah, ini tentu butuh, eh, saya tidak bilang perlakuan yang berbeda, karena di mata hukum tentu semuanya harus sama, tetapi tentu perlu proporsional dalam artian mungkin ada skala prioritas. Teman-teman yang
mendaftarkan NIB, dan kan nanti ada kemudian ada turunan-turunannya kan. Setelah data NIB kan nanti akan ada apa, beberapa hal lagi turunannya, apakah lagi terkait pajak, apakah terkait apa. Oh, berarti dipajakin dong segala macam. Ya sekarang siapapun yang berusaha di dalam negeri itu kan, dan memang warga negara Indonesia dan apa namanya memiliki semangat yang sama untuk membangun industri yang dia terjuni, ya pajak itu adalah keharusan. Jadi proporsional dalam apa? Ya, bagi yang masih kecil, yang baru meniti karir sebagai content creator, mungkin belum prioritas atau perlu ada justru dikembangkan dulu usahanya bersama-sama. Sedangkan yang sudah besar, yang sudah punya tim, konten kreator kan kita nggak bisa berpikir konten kreator yang mungkin yang cuma baru 2 orang gitu kan, ya beda dong yang sudah punya tim gede gitu kan. Nah itulah yang kemudian mungkin bisa diprioritaskan lebih dahulu. Sementara yang masih kecil atau menengah terus mengembangkan diri dulu, baru kemudian bisa saja kemudian tetap harus comply terhadap aturan yang ada. Jadi menurut saya sih peraturannya proporsional aja diberlakukannya. Tidak kebuya-uya, pukul rata semua, termasuk yang baru belajar, saya baru punya 3.000 follower, pengen jadi konten kreator, lalu daftar NIB, ya nggak gitu juga. Gitu, seharusnya seperti itu. Tapi perlu nggak sih sebenarnya Pak Doni untuk dibuatkan aturan turunan? Karena kalau kita lihat dari syaratnya sendiri sebenarnya kan Hmm. sudah monetisasi, kemudian juga sudah menerima endorse kerjasama dengan brand bahkan affiliate. Tapi kalau kita bicara mengenai turunan aturan seperti minimum followers atau mungkin minimum subscriber itu kan sebenarnya perlu nggak sih Pak Doni? Eh, ini kan nanti kalau kita bicara aturan turunan, itu adalah bentuk output dari hasil dialog antara pemerintah yang menjalankan tata kelola NIB ini dengan pelaku usahanya, dalam hal ini konten kreator. Sehingga saya sebenarnya mendorong teman-teman konten kreator ini punya asosiasi, gitu, punya perkumpulan atau nggak harus berbadan hukum ya, tapi punya asosiasi. Pada saat melakukan negosiasi dengan pemerintah, yang maju itu tidak 1 2 orang terpisah-terpisah, tapi asosiasi ini yang memperjuangkan kepentingan bersama para konten kreator. Sehingga nanti bisa disusun nih, misalnya Mbak nanya, gimana perlu nggak sih ada aturan turunan? Mungkin bukan aturan turunan, mungkin ada kesepakatan gitu ya, atau MOU yang kemudian misalnya, oke prioritas adalah yang benar sudah monetize, sudah ini, tetapi punya sekian follower, atau mungkin sudah menghasilkan nilai ekonomi sekian, sedangkan yang baru mulai itu belum jadi prioritas, seperti apa. Nah, inilah bentuk negosiasi, diskusi yang kemudian saya harapkan ini justru muncul dan memperkuat. Dan kalau konten kreator ini kemudian mereka bisa berhimpun sebagai asosiasi, itu juga kan bisa membangun koalisi ini menjadi lebih bagus lagi. Artinya gini, tidak tidak pukul-pukulan harga, misalnya tarif bisa disepakati batas atas batas bawah, sehingga teman-teman yang mau masuk sebagai konten kreator nggak tiba-tiba barrier to entry-nya jadi gede gara-gara kalah bersaing dengan yang udah raksasa, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi ada dampak turutan positifnya kalau memang teman-teman mau berhimpun, berkoalisi atau asosiasi, yang juga nanti penting untuk bernegosiasi dengan pemerintah. eh, Mana sih sebenarnya yang dianggap konten kreator yang perlu menjadi prioritas seperti itu. Tapi kalau Anda melihat sendiri potensi dari aturan ini, apakah eh, melihat untuk ke depannya ini, apakah konten kreator ini profesinya akan semakin diatur lagi, melihat potensinya semakin besar ya, khususnya industri ini, Pak Doni? Kita harus melihat 2 hal yang berbeda. Satu, bicara tata kelola terkait dengan apa namanya, motif ekonomi maupun terkait dengan apa namanya, sebagai suatu bisnis usaha, itu satu hal. Makanya ada aturan terkait dengan yang harus mendaftarkan segala macam, bayar pajak seperti itu kan, ini aturan yang berlaku secara umum, dan konten kreator sekali lagi tidak bisa diuya-uya, bukan artinya konten kreator yang baru punya sekian ratus follower lalu kena aturan wajib banget gitu kan, enggak. Tapi mungkin skala prioritasnya menjadi berbeda. Nah, itu satu hal, tata kelola tentang terkait ekonomi, tindakan ekonominya atau economic of scale-nya. Tapi satu lagi terkait dengan konten apa yang kemudian
eee, bisa dijadikan, apa namanya ya, muatan dalam, konten yang di-deliver oleh konten kreator. Jadi gampangnya begini, eee, apakah secara ekonomi dan segala macam perlu ada tata kelolanya? Iya, makanya kemudian kita diskusikan yang saat ini kan kita diskusikan ini. Tetapi apakah, kontennya perlu diatur? Nah, ini yang kemudian 2 hal yang berbeda. Kalau kontennya perlu diatur, ya kita punya aturan-aturan terkait dengan konten kan. Ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, mana konten yang kira-kira kan, mazhabnya begini, semua konten boleh di-deliver kecuali yang dilarang, ya kan, pornografi, perjudian, eee, kekerasan seksual, pelecehan anak, segala macam banyak ya, konten konten radikalisme, segala macam. Jadi itu 2 hal berbeda. Pertanyaannya adalah apakah nanti konten kreator harus semakin diatur? Tidak, saya tidak mengatakan bahwa kalau semakin menurut saya enggak, semakin tidak. Tapi memiliki tata kelola yang semakin proporsional, melihat kondisi pasar ekonomi, kondisi masyarakat, dan kondisi industrinya si konten kreator, titik 3 perimbangan itulah yang perlu semakin dikelola. Kan teknologinya terus berubah, Mbak. Teknologinya terus berubah, masyarakatnya terus berubah, kontennya semakin beragam, digitalnya semakin beragam. Nah, sekali lagi perlu ada kekuatan koalisi di teman-teman konten kreator yang bernegosiasi dengan pemerintah dan memperhatikan juga perkembangan teknologi ke depan. Terima kasih Pak Doni, ini bahasan yang menarik tadi berarti intinya adalah kreativitasnya harus tetap jalan, tapi di samping Betul, itu juga tata kelolanya harus diperbaiki dan mungkin teman-teman konten kreator bisa membuat semacam apa ya, kelompok untuk bisa berdialog ya, secara khusus betul, dengan pemerintah. betul sekali, Mbak. Oke. Jadi Terima kita kasih punya Pak Doni. kekuatan kan Bhinneka Tunggal Ika kan, Mbak. Cocok. Terima kasih Pak Doni, salam sehat selalu.